Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Stupid Gamers. Nah, di sini saya akan bertemu dengan seseorang. Saya udah janjian. Nah, dia akan bercerita bagaimana melunasi hutang pihutangnya dengan sholawat nariah. Oke. Di sini saya udah di tempat karena di sini dia nggak mau disebutin namanya ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana awal mula perjalanan hidup sampai Bapak bilang hutang dibayar dengan sholawat nariah? Memangnya Bapak punya hutang berapa? 400 juta, Pak. Apakah 400 juta itu sisa yang belum terbayar? Iya, betul, Pak. Itu hutang ke bank atau ke perorangan, Pak? Itu ke bank, Pak, 100, Pak. Sisanya ke perorangan, Pak. Awal mulanya memang Bapak sampai punya hutang sekian banyak. Kenapa, Pak? Itu tertipu, Pak. Jadi oleh bisnis yang menjanjikan. Bisnis apa, Pak? Ya, disebut aja multi level, Pak. Apakah Bapak di kampung dolnya orang punya ya, Pak? Bisa dibilang penghasilan saya lebih dari cukup, Pak. Setelah mempunyai hutang 400 juta, itu bagaimana ceritanya sampai bisa dilunasi dengan sholawat nariah? Saya sudah panik, Pak. Mau membereskan hutang. Dan ada rekanan mengajak solusi jalan pintas. Pergi ke suatu paranormal sampai ke pesugihan, Pak. Ternyata malah lebih parah, sampai saya dibawa ke gunung dan tanpa ninggalin anak istri, Pak. Dan hasilnya nol, Pak. Malah tambah buruk dan panik. Dari sesudah itu saya mengasingkan diri di suatu tempat atau gubuk selama 3 minggu dengan tidak membawa apapun di situ, Pak. Lalu selama 3 minggu itu makan bagaimana ya, Pak? Ya, makan itu saya ketemunya, Pak, di situ itu. Kenapa tidak pulang, Pak, ke rumah? Ya gimana ya, kalau saya pulang itu takut dan panik tidak bisa membayar hutang tersebut, Pak. Bahkan kena pidana nantinya, Pak. Oh, karena takut ya, Pak. Lalu setelah itu, Pak? Saya dijemput, Pak, oleh adik saya, yang ketika itu adik saya langsung nangis, Pak, melihat saya dengan kondisi seperti saat itu, Pak. Secara tidak sadar saya dibawa pulang oleh adik saya itu, Pak. Nah, setelah pulang apa yang dilakukan, Pak? Ya, saya diberi obrolan, Pak, sama keluarga. Bahkan intinya saya harus sadar. Dari situ saya diajak ke sebuah tempat, Pak, yaitu di Kota Garut oleh paman saya. Tadi tempat tersebut, Pak, dan rekan paman saya dikasih pejangan, Pak, di situ, Pak. Oh iya ya. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Saya di sana, saya diperlihatkan, Pak, tentang masalah uang goib, Pak, di sana itu, Pak. Nah, jadi maksud uang goib itu seperti apa? Apakah uang yang tiba-tiba muncul begitu? Jadi saya diperlihatkan oleh rekan paman saya, Pak. Di sana itu menyeduh sebuah kopi pahit, lalu sorban yang dipakai orang tersebut digelar dan diwirit oleh beliau, Pak. Ternyata setelah dia wirit, si sorban tersebut naik seperti apa sesuatu di tengah sorban tersebut, dan kita sebut saja rekan paman saya si A ya, Pak, ya. Iya, iya. Dan si A suruh saya buka sorban tersebut, Pak. Ketika saya buka sorbannya, saya kaget, Pak. Ternyata uang yang saya terlihat itu banyak.
yang 100 ribuan bertumpuk gitu Pak. Di situ saya benar-benar kaget melihat uang segitu banyaknya. Dan di dalam hati saya Pak, uang itu bisa membereskan hutang piutang saya itu Pak. Oh, memangnya uang itu asli ya Pak? Seperti ada nomor serinya gitu? Ya, saya pun pegang Pak, asli. Ada label bank dan ada nomor serinya Pak. Tetapi kata si A itu tidak boleh dipergunakan. Kalau kita pergunakan Pak uang itu, kita murtad dan akan tumbang, kata si A tersebut Pak. Bukan haknya itu Pak. Dia memberikan contoh ya Pak ya, supaya kita jangan sampai tergiur oleh barang goib tersebut Pak. Karena banyak orang tertipu dengan cara ini. Setelah itu si A memberi solusi untuk menyelesaikan untuk masalah saya Pak. Saya diajak pergi ke suatu tempat dan bisa dibilang ke teman seperguruannya waktu di pesantrennya Pak. Di daerah mana itu ya Pak? Ya masih di Garut Pak, cuman beda tempat. Di situ ternyata saya dibawa ke tempat pesantren Pak, sebuah pesantren di suatu kampung terpencil di bawah kaki gunung gitu Pak. Nah, di pesantren tersebut ya Pak, ngapain aja itu Pak? Saya di sana ya Pak, datang pas waktu malam Jumat Pak. Sesudah sholat maghrib, saya ikut membaca Yasin Pak dengan para santri di sana Pak. Sesudah baca Yasin di situ, saya ngobrol dengan ajengan ya Pak ya di sana itu, di pesantren tersebut, dan diberikanlah solusi cara agar hutang saya bisa lunas. Dan caranya adalah saya disuruh satu Pak, niat baik kita ingin membereskan hutang piutang tersebut. Dua, puasa selama 3 hari. Tiga, tidak boleh tidur selama 3 hari Pak. Dan yang keempat, zikir sholawat naliyah selama 3 hari tersebut Pak. Selama 3 hari tersebut, Bapak selalu zikir begitu? Iya Pak, betul. Bahkan kita jangan bertemu dengan siapa-siapa Pak. Jadi Bapak di rumah sendiri? Sendiri Pak, itu kan nggak boleh ketemu sama siapa-siapa Pak. Lalu anak istri bagaimana Pak? Ya anak istri kita itu pindah dulu Pak ke rumah mertua Pak. Lalu untuk makan gimana ya Pak? Ya kalau untuk makan Pak, saya disediakan Pak di depan pintu kamar saat waktu buka puasa. Jadi setelah beres 3 hari itu bagaimana, atau apa yang dirasa, atau ada kejadian apa selama berzikir 3 hari itu Pak? Nah waktu malam terakhir itu Pak, saya melihat suatu cahaya Pak yang bersinar sampai bersinar terang Pak, sampai cahaya itu hilang. Lalu untuk hari keempatnya Pak, kan Bapak sudah beres ya kan 3 hari tersebut, itu boleh bertemu dengan keluarga dong? Boleh Pak, boleh. Di situ saya bertemu hidup normal dengan keluarga Pak, dan saya bisa tenang dan tidak panik lagi Pak. Nah, lalu bagaimana ceritanya Bapak bisa tahu bahwa utang Bapak itu sudah lunas? Pada hari kelima itu Pak, saya mendatangkan bank ya Pak ya, mendatangkan bank itu Pak. Ternyata di situ saya datang ke sebuah bank, bertemu dengan direkturnya ya Pak ya, bahwa tuh 3 hari yang lalu Pak, saya itu sudah membayar hutang, tapi saya merasa belum bayar saya Pak. Bahkan saya kesini itu kan mau bilang gimana
saya sesadu lah Pak, kalau bahasa Sundanya itu sesadu ya Pak ya. Iya. Nah di situ saya sesadu sama pihak direktur Pak, ternyata saya sudah membayar, bahkan Bapak lihat aja buktinya di rumah kan sudah ada buktinya. Bahkan saya di situ belum tahu Pak, apa benar apa iya gitu kan. Nah, Bapak pas pulang ke rumah pas pulang ke rumah itu memang sertifikat dan tanda bukti pembayaran itu memang ada gitu, Pak? Nah saya pulang ke rumah Pak, begitu saya cek di sebuah lemari saya ya Pak ya, ternyata itu di sorok lemari itu saya lihat, ternyata Pak sertifikat dan tanda bukti itu ada Pak, bahkan tanda tangan saya itu ada di situ Pak. Saya di situ juga kaget Pak, kok ini ada, siapa yang ngantar, saya bilang gitu Pak. Saya di situ merasa percaya tidak percaya Pak, tapi saya yakin Pak bahwa apa yang saya kerjakan itu betul Pak. Iya. Jadi Bapak itu seolah-olah tidak yakin tapi yakin gitu ya, Pak. Bingung gitu ya, Pak ya. Ya, lah. Lalu untuk hutang ke perorangannya apa sama, Pak? Itu sama Pak, itu sama kayak udah serentak aja gitu Pak. Itu saya udah mendatangkan ke perorangan itu sama Pak. Itu bahkan saya sudah dibayar Pak. Bahkan saya juga bingung Pak, kaget gitu, kenapa bisa begitu gitu Pak. Tapi saya melihat bahwa apa yang saya kerjakan itu benar itu Pak. Subhanallah. Nah, lalu apa nih pesan Bapak untuk orang lain yang mungkin sekarang nasibnya sama seperti Bapak waktu kelilit hutang? Ya pesan saya ya Pak ya, satu ya Pak ya, kita harus niat, yang penting niat, yakin bahwa mujizat Allah itu ada Pak. Dan dua, jangan sampai lupa Pak kewajiban sholat dan zakatnya itu Pak yang terpenting. Dan ketiga, jangan jauh dari ulama Pak. Itu aja Pak yang saya ngomong. Itu ya yang pesan-pesan untuk orang-orang ya Pak ya, yang mungkin sampai sekarang bingung punya hutang dan bagaimana cara membayarnya. Ya, pada intinya kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Jikalau kita berniat bersungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya intinya seperti Bapak ini kan sudah pasrah ya Pak ya, nggak bisa kemana-mana, nggak tahu caranya bagaimana, dan alhamdulillah mungkin syariatnya dipertemukan dengan sebuah ajengan di Garut di pesantren dan diberikan sebuah cara yaitu dengan wirid puasa gitu kan, atau tirakat ya Pak ya, bisa dibilang tirakat, dan alhamdulillah hutangnya terbayar ke bank dan ke perorangan. Yang jadi logikanya sih, kalau secara logis sih nggak logis ya, karena mana mungkin gitu diri kita yang sedang di kamar berkurung seorang diri dan di hari tersebut juga ada di bank gitu dan ada di perorangan gitu ya, membayar hutang kita gitu, dan itu kita gitu katanya. Itu yang nggak logikanya gitu ya, nggak bisa masuk logika. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf saya nggak bisa videokan langsung dengan orangnya karena orang tersebut dia maunya hanya suara rekaman saja katanya, dan dia sudah mengizinkan saya jikalau rekamannya ini diupload di sosial media atau di YouTube saya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.